Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain, kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Syekh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 95. 11 baris ke-11 dari atas. Baris ke-11 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada hari Allah dan hari akhir, falyaqul, maka bicaralah khairan yang baik, aw liyasmut, atau diam. Nah, ini pesan Rasul kepada kita semua di dalam menjaga lisan, di dalam menjaga lidah. Pilihannya dua, berkata yang baik atau diam. Jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, kita hendaklah bicara hanya yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa, kita diam. Nah, itu adalah tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi pertaruhan keimanan adalah menjaga lisan. Orang yang beriman kepada Allah, lisannya terjaga, lisannya baik, ucapannya hanya yang baik-baik saja. Hadirin sekalian, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, rahimallahu, Allah merahmati, Allah memberikan kasih sayang, imra'an, kepada seseorang. Allah memberikan kasih sayang kepada seorang, qala, yang berkata, khairan, baik, faghanima, maka orang itu akan beruntung. Nah, ini jaminan dari Allah lagi. Orang yang bicaranya hanya yang baik-baik saja, tidak berkata kotor, tidak bicara dusta, tidak memfitnah, tidak ghibah, tidak
bicara yang tidak menyenangkan hati orang lain, maka Allah merahmati orang tersebut, diberi kasih sayang oleh Allah kepada orang tersebut. Fal-ghanima, dia beruntung. Jadi dia pasti beruntung orang yang seperti itu. Au sakata, atau diam. Artinya orang yang diam juga dirahmati oleh Allah. Min syarrin, dari keburukan. Min syarrin, dari ucapan-ucapan buruk. Jadi bicara yang baik atau diam. Kalau bicara yang buruk dia tidak memilih, dia diam. Fasalima, maka dia selamat. Jadi orang yang bicara yang baik, meninggalkan bicara-bicara yang buruk yang diharamkan oleh Allah, orang tersebut dirahmati oleh Allah. Kalau bicara yang baik dia beruntung, kalau meninggalkan yang tidak baik dia akan selamat. Hadirin sekalian, ya, jadi usahakan lisan ini terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mencela orang lain itu dilarang, kita jaga. Berbicara bohong kita jaga, memfitnah orang lain kita jaga, membicarakan keburukan oleh orang lain kita jaga. Kita insya Allah akan dirahmati oleh Allah, diberi kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man somata, barang siapa yang diam, naja, maka akan selamat. Jadi kunci keselamatan diantaranya yang paling penting adalah menjaga lisan, yaitu diam dari hal-hal yang buruk. Yang buruk jangan diucapkan, mencela orang jangan diucapkan, bicara kepada orang lain kata-kata goblok tidak diucapkan, maka insya Allah kita akan selamat. Hadirin sekalian, ini jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bicara kebaikan atau diam tidak bicara buruk, maka akan selamat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kullu kalami ibni adama, setiap perkataan manusia, alaihi akan menimpa kepadanya, lalahu tidak ada kebaikan baginya, illa kecuali, ada kecualinya. Jadi perkataan-perkataan itu akan berakibat buruk kecuali zikran lillahi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berzikir kepada Allah keuntungannya besar, berzikir kepada Allah manfaatnya besar. Maka perbanyak lisan kita ini dengan banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Di antaranya juga membaca Al-Quranul Karim, kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Au amron bima'rufin, atau memerintahkan kebaikan, au nahyan an munkarin, atau mencegah keburukan. Jadi gunakan lisan kita ini zikir kepada Allah atau memerintahkan hal-hal yang baik. Kita ajak teman kita untuk sholat, kita nasihati orang yang bersalah, kita nasihati teman kita yang tergelincir dalam kemaksiatan. Maka menggunakan lisan seperti ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan banyak manfaatnya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sanggup menjaga lisan sehingga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dirahmati, dan kita termasuk orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.